everyone, welcome back to Ashination Channel. Hari ini aku bakal bahas segmen yang berbeda dari segmen-segmen yang sebelumnya. Di segmen sebelumnya kan aku udah bahas soal pengalaman teman-temanku living abroad, study abroad, conference, and any other related things about luar negeri. Dan hari ini aku tiba-tiba pengen ngebahas tentang hal-hal misterius di kampus. Kenapa aku pengen bahas ini? Sebelumnya aku pernah ngalamin. Aku sih emang nggak bisa lihat atau nggak bisa ngerasain, tapi ada sedikit pengalaman yang menurutku kurang mengenakan. Waktu aku dulu exchange, aku sering banget dimimpiin dan sering banget ngalamin ketindihan, ngerasa setengah sadar, ngerasa gimana ya? Kayaknya tuh ada sesuatu yang menimpa kalian dan you just can't do anything, like you just freeze. Nah, berawal dari pengalamanku itu, aku jadi kepo tentang pengalaman-pengalaman misterius di kampus lain di Malaysia. Nah, sekarang aku tuh udah nemu berbagai sumber tentang mysterious things di kampus-kampus Malaysia. Dan di sini aku bakal ceritain pengalaman misterius itu di bahasa aslinya, dan nanti aku bakal translate itu ke bahasa Indonesia. Langsung aja kita bakal simak cerita yang pertama. Cerita yang pertama berasal dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Masa mula-mula masuk dulu, sini ada pesan. Korang kalau udah pukul 12 lebih ke atas, tuh terserempak dengan bus, lagi jangan pergi, naik pula. Itu bukan bus, betul. Nah, jadi kurang lebihnya artinya adalah dulu waktu awal-awal kuliah ada senior yang bilang kalau udah jam 12 ke atas dan dengar suara bus, janganlah pergi untuk cari bus itu, apalagi naik, karena itu bukan bus beneran. Nah, dijadikan cerita, satu malam nih aku dengan kawan-kawan yang lain habis kelas silat lambat. Nah, aku bercerita di satu malam ini aku sama teman-teman yang lain itu habis kelas silat kayak mungkin UKM gitu ya guys. Tempat berlatih silat dengan college memang jauh, so jalan kaki ramai-ramai lah. Jadi tempat silatnya itu jauh sama college, jadi mereka mutusin buat jalan rame-rame. Lagipun bus UKM stop operasi pukul 11 malam, jadi busnya itu stop beroperasi jam 11 malam ya guys. Dalam pernah berjalan tuh, tiba-tiba ada bus berhenti ke tepi kami. Tiba-tiba ada bus berhenti di samping mereka pas lagi capek-capeknya jalan. Adalah penumpang beberapa orang. Disebabkan pernah gila, kami semua yang terus terjah naik bus tuh. Adalah beberapa penumpang, tapi karena mereka capek banget, akhirnya mereka naiklah bus itu. Masuk dalam bus, Pak Cik tuh perasaan baju silat kami. Dia teguh, oh patutlah berani, budak-budak silat rupanya. Aku dengan endah tak endah je. Jadi pas masuk dalam bus, si Pak Cik itu atau sopirnya ya guys, atau drivernya itu tuh negur, pantaslah berani, kan anak-anak silat gitu. Budak-budak silat rupanya, anak-anak silat rupanya. Nah, dia tuh, si penumpang ini tuh kayak ngedengernya kayak udah gak enak aja gitu loh guys. Penumpang dalam bus tuh semua nampak normal, tapi diorang senyap tak bergerak. Jadi penumpang-penumpang yang ada di dalam bis itu tuh semuanya nampak normal, tapi tuh gak ada yang bergerak guys sama sekali. Mata diorang pandang depan, tak beralih mana-mana pun. Jadi tuh orang-orangnya itu cuma melihat ke depan aja dan gak ada yang noleh ke kanan, kiri, atau ke yang lainnya. Tak main handphone, tak tengok luar tingkap, tak sembang dengan member sebelah. Gak ada yang mainan handphone, gak ada yang lihat keluar jendela, gak ada yang bertegur sapa sama member sekolah, maksudnya adalah siswa lain gitu atau penduduk sekolah lain di situ, yang umumnya kan kalau kita duduk jejeran gitu kan pasti kita basa-basi kan guys. Sampai dekat simpang college kami, Pak Cik Bas nih tiba-tiba tanya, "Tanah pergi fakulti undang-undang ke?" Nah, sampai deket persimpangan college, si driver ini tiba-tiba nanya, "Gak pengen ke fakultas hukum?" Nah, fakultas FUU ini sebelum ke simpang college kami, nak pergi FUU jalan straight aja. Jadi sebelum ke persimpangan college itu tuh jalannya cuma lurus aja. Tapi yang peliknya,
FUU nih, kalau ikut jadwal bus pun sebelum berhenti ke FUU memang akan lalu college Zaba dulu, baru halal FUU. Tapi tak tahu kenapa Pak Cik nih tanya macam nih. Tapi yang anehnya, Fakultas Hukum itu kalau ngikutin jadwal bis, itu sebelum berhenti ke Fakultas Hukum kan memang bakal lewat ke college Zaba, barulah lewat Fakultas Hukum. Tapi nggak tahu kenapa nih si pan drivernya itu malah nanya kayak gini. Kami semua menggeleng sebab masing-masing dan nampak katil je dan tak nak lambatkan perjalanan. Kita semua geleng-geleng kepala karena kita kayak udah pengen ke kasur. Katil tuh kasur ya guys, kasur, dan nggak pengen lama-lamain di perjalanan. Lepas tuh Pak Cik tuh cakap lagi, Pak Cik nih ada barang nak kena angkut nih. Iya kak, Pak Cik itu ada barang yang bakal dia bawa, ujar si driver itu. Kami tanya penumpang lain yang belakang tuh. Mereka nanya lah ke penumpang yang lain, ada siapa-siapa tak nak pergi FUU? Yang lain tak semua tak jawab langsung, angguk tak, geleng pun tak. Cuma pandang je depan. Pelik gila. Jadi dia nanya ke penumpang yang lain, guys, ada nggak yang mau pergi ke Fakultas Hukum? Yang lain tuh nggak ada yang jawab, nggak ngangguk, nggak geleng, cuma lihat ke depan aja kayak. Bisa ngebayangin kan guys situasinya ketika kalian lagi nanya, malah kalian kayak orang-orang pada ngeliat ke depan, terus kayak lihat ke arah kalian gitu. Sampai jadi dekat depan college, terus kami turun. Pas udah nyampe di depan college, mereka turun. Keesokannya disebabkan rasa pelik, aku pun cerita lah dengan seorang budak kelas nih. Besoknya karena dia ngerasa aneh, dia akhirnya cerita lah ke salah satu anak kelas. Budak ini dulu asasi pinta Kak UKM, mungkin dia boleh cerita lebih. Jadi anak ini itu dulu di asasi pintar di UKM, mungkin dia bisa share lebih banyak tentang cerita-cerita misterius itu karena dia kan lebih dulu kan. Lepas dia aku cerita, budak tuh terkejut. Dia tanya kenapa naik bus pukul 1 pagi macam tuh. Nah setelah dia cerita, anak itu tuh kaget, ngapain jam 1 itu malah naik bus kan, kata dia. Katanya bus UKM kalau time macam tuh bukan bawa orang, dia bawa benda lain. Jadi kalau misalnya di jam-jam 1 pagi macam itu, bis-bis UKM itu bukan bawa orang tapi bawa benda lain. Bawa benda lain itu maksudnya makhluk halus gitu ya guys. Katanya mitos UKM lah, memang ada bus beroperasi tengah malam buta macam tuh, tapi bawa benda lain. Yang tadi udah aku jelasin ya guys. Macam bunian ke yang nak ke tempat-tempat lain. Bunian itu mungkin kayak sejenis roh halus atau makhluk halus, bukannya bawa manusia. So kami naik dengan geng bunian ke semalam, meremang bulu roma. Jadi kita naik sama makhluk halus berarti semalam. Merinding lah kita. Cerita yang kedua berasal dari University Teknologi Malaysia. College Tun Fatimah, serius college paling seram yang aku pernah stay. College Fatimah itu college yang paling seram yang pernah dia tempatin. Ada satu malam nih, aku tumpang tidur bilik member aku kat college sebab dah lewat sangat. Ada satu malam dia itu numpang tidur di kamar salah satu temennya yang satu college itu karena udah larut ya guys. Aku pun dah malas nak balik bilik sendiri karena dia malas pulang sendiri. Dah lah ada rumor kata yang bilik member aku nih dulu ada orang bunuh diri. Mana ada rumor katanya dulu bilik ini ada yang bunuh diri. Siap ada bekas tulisan kat dinding tulis. Jadi ada bekas tulisan ya guys di dinding yang bunyinya gini. Sesiapa yang tinggal dalam bilik ini akan ditimpa bala. Siapapun yang tinggal di kamar ini bakal ketiban sial, let's say. Memang seram lah ya. Malas nak ambil pusing hal remes itu semua, aku terus lena tak ingat apa. Dia nggak mau pusingin hal itu. Lepas seketika aku terjaga dan dalam keadaan mamai, aku ternampak satu lembaga dekat ujung katil yang datang mendekati aku. Pas dia lagi terjaga dan dalam keadaan nyenyak, dia kayak melihat suatu sosok di ujung kasur yang datang deketin dia.
Aku berusaha nak bergerak sebab aku takut dan aku sebenarnya rasa macam aku still bermimpi. Tapi agaknya hantu tuh marah. Dia tekan perut aku dengan kuku panjang dia. Aku berusaha pengen bergerak tapi aku takut. Dan aku sebenarnya ngerasa masih setengah sadar apa itu mimpi atau enggak. Tapi kayaknya hantu itu tuh marah. Nah dia tuh malah neken perut aku dengan kuku panjang dia. Masa itu aku terus boleh bergerak dan aku bingkas pandang sekeliling bilik. Nah pada saat itu dia langsung bisa gerak dan kayak dia lihat di sekelilingnya dia. Tapi tak ada apa-apa pun. Aku terus tekan kawasan perut aku yang ditonyo hantu itu tadi. Zap, perut dia memang terasa sampai ke tulang. Jadi dia tuh ngeraba perut dia itu guys yang waktu kayak dia setengah sadar itu. Dan itu tuh nyerinya sampai ke tulang. Sebab takut sangat, aku tak tidur sampai subuh. Aku risau aku kena kacau lagi. Karena takut, dia akhirnya nggak bisa tidur sampai subuh. Nah guys, kalian bisa bayangin sendiri kan, buat teman-teman yang stay di kos sendirian ataupun di asrama, kalian bisa bayangin gimana ngerinya di dekat kasur kalian tiba-tiba ada sesuatu yang nongol terus neken-neken perut kalian. Oke, next. Cerita selanjutnya berasal dari University Science Malaysia. Nah, aku juga punya personal experience juga guys selama aku exchange di USM. Cuman aku bakal bahas setelah aku share cerita yang ada di website ini. Habis kerja aku ke studio, terus aku start engine motosikal. Setelah dari studio, dia mulai start nyalain motor. Dalam kepala ini udah terbayang bukan katil kak bilik. Walaupun nipis je tilam tuh sebenarnya. Di kepala tuh udah kayak kebayang-bayang guys, kebayang-bayang kasur walaupun cuma tipis doang sih kasur. Lalu je di kawasan Tasik Harapan, aku pelik sebab ternampak ada seorang perempuan tengah berjogging di tengah-tengah malam macam nih. Semasangan nak diet ke, dah lah berpakaian sebab putih. Nah pas dia ngelewatin Tasik Harapan, dia itu merasa aneh karena ada perempuan jogging malam-malam, mana pakai baju-baju putih. Terus dia mau diet apa, saking semangatnya diet gitu. Terus bila aku nampak wanita perempuan tuh macam berlari ke arah Tasik, terbit pula rasa risau. Nah pas aku lihat ke arah wanita itu tuh kayak lari-lari ke arah danau guys. Tasik tuh kayak semacam danau kecil ya kalau di kampus-kampus Malaysia itu. Nah mulailah dia agak-agak cemas. Jangan-jangan dia nak bunuh diri. Isi hati kecil aku, jangan-jangan dia mau bunuh diri. Aku terus berhentikan motosikal bila aku perasan dia betul-betul menuju ke arah Tasik. Nah dia langsung berhentiin motornya kalau emang dia benar-benar ke arah danau itu. Kelam kabut aku coba menepak ke arah perempuan tuh gaya ala-ala hero drama Hindustan nak selamatkan gadis impiannya. Jadi itu udah kayak kalang kabut guys, kayak nyamperin cewek itu kayak ala-ala drama-drama India gitu katanya pas mau nyamperin gadis impiannya. Tapi niat aku nih terbantu sebab perempuan tuh bukannya terjun ke dalam Tasik, tapi dia berjalan ke atas air. Oh my god, sampai ke tengah dan terus menghilang. Jadi dia malah bukannya terjun bunuh diri, tapi malah jalan di atas danau guys. Terus hilang di tengah-tengah. Aku pun apalagi terus tak engine motosikal, dablah daripada situ. Ya udah lagi langsung tancap gas pergi. Memang gila kalau aku terus stay kat situ, memang gila ya kalau misalnya dia terus-terusan di situ-situ aja. Oh ya guys, ada hal lain juga selama di USM. Jadi tuh dulu waktu aku exchange, aku tuh sering banget, kita kalau di Jogja tuh nyebutnya rep-repan or like ketindihan dalam bahasa Indonesia. Nah itu tuh kayak apa ya, aku tuh sering banget mimpi dan sering banget sampai ngigo gitu guys. Sampai roommate aku tuh kakak kelasku sendiri, dia tuh bilang kayak, lo nih kalau ngigo udah kayak orang mau mati atau something like that gitu lah. Terus aku kayak, dan itu tuh dalam 1 minggu intensitasnya cukup sering sih, bisa sampai kayak 4 hari atau 5 hari. Dan di dalam mimpi itu tuh pasti aku tuh kayak ngerasanya itu dicekek dan aku tuh dibawa ke atas gitu loh. Jadi aku tuh kayak tiduran tapi tuh melayang ke atas. Nah di dormitory itu kan kipasnya itu kan kipas baling-baling kan. Nah pasti udah sampai kayak mentok mau ke kipas baling-baling itu guys.
You guys can imagine pasti kayak mirip kayak di film-film gitulah ya, kayak pas lagi dikerjain setan ibaratnya kan. Dan itu kayak gitu, dan aku tuh pasti selalu bangun ketika kayak terhempas gitu loh guys, kayak mau dilempar ke bawah lagi gitu loh. Dan itu sering banget. Aku juga sempat dengar cerita di dormitory aku. By the way, dormitoryku tuh namanya Desa Siswa Restu ya guys. Di Restu itu tuh dulu pernah ada yang suicide atau bunuh diri. Nah, sebenarnya setelah aku browsing itu lumayan cukup ada beberapa sih case bunuh diri di USN itu. Dan ini juga ada cerita lain dari forum pengalaman dia di salah satu desa siswa atau di dormitory. Salam, aku nak share kisah seram aku yang paling latest, yang bagi impact jela dekat aku. Jadi mau share pengalaman dia yang paling baru, yang benar-benar mengena gitu di dalam dirinya ini. Selama ini aku dengar cerita aja dari orang lain. Ini kali kena dekat diri sendiri. Selama ini dia cuma dengar cerita dari orang aja, tapi nggak pernah ngalamin sendiri. Kisah dia macam ini. Tahun pertama aku dapat duduk hostel kat luar kampus, yaitu Tekun. Nah, jadi buat teman-teman nih yang pernah kuliah di USM atau apa ya, pelajar-pelajar USM pasti tahu kan di Tekun itu kayak apa. Budaya USM tahu lah nama-nama hostel nih. Tahun pertama biasalah dengar orang gelak-gelak tengah malam dekat area toilet tuh. Nah, pas tahun pertama biasa-biasa aja kan deket orang, apa ya, maksudnya dengar orang ketawa-ketawa gitu. Kayak aku pernah bahas juga sama sharing session sama Astrid sebelumnya di UIA, di IUM, dia kan juga sering ketawa-ketawa kan sampai di notice sama si penjaganya. Nah, itu si anak ini tuh mikir ya paling juga namanya ngaba ya pasti rame gitu kan. Tapi lari lintang, hukang juga lah aku dengan kawan aku. Tapi dia juga lari-larian juga sih, kayak luntang lantung dengan temannya dia kalau dengar suara itu. Sampailah ke tahun terakhir, yaitu tahun ini, level seram dan kena kacau makin mencabar. Jadi pas di tahun-tahun terakhir ini tambah parah guys, level mencekamnya. Aku pelajar part time. Tahun ini aku dapat duduk ke area dalam kampus Fajar Harapan. Dia itu pelajar part time yang tahun ini dia stay di dalam kampus di Desa Siswa Fajar Harapan. Kalau lepas pukul 8 jam memang seram lah dengan sunyi dan pokok besar-besar. Jadi pas udah jam 8 itu tuh emang serem guys, karena tuh sunyi banget dan banyak pokok besar-besar. Pokok besar-besar tuh pohon-pohon gede. Parking jauh, parkirannya jauh. Kalau jalan nak menuju ke hotel tuh memang meremang bulu tengkuk, rasa macam kena perhati. Jadi kalau misalnya dia jalan di menuju hostel itu, menuju desa siswa itu tuh kayak ngerasa merinding guys, kayak ada yang merhatiin gitu loh. Ceritanya start dari minggu pertama. Ada satu hari tengah malam aku dengar suara perempuan nangis. Dia dengar suara perempuan nangis. Aku terbangun, pas tuh aku tengok member aku tengah tidur. Nah, dia bangun nih, tapi roommate dia itu lagi tidur. Aku tunggu suara tuh bukan suara kawan aku. Nah, waktu diperhatiin lagi tuh kayak itu tuh bukan suara roommate-nya dia. Bilik aku ujung sekali, tapi tangga dan ada tingkap. Jadi biliknya dia itu di ujung, tapi ada tangga yang ada tingkap, like apa sih ya, kayak penutup gitu ya guys, tingkap. Memang taklah aku nak bangun dan tengok tingkap tuh kan. Dia memang gak pengen bangun gitu. Lama juga lah dia nangis. Nah, suara ini tuh lama banget guys kedengarannya, suara tangisan ini, tangisan misterius ini. Mendayu aja bunyi. Nah, suara nangisnya tuh mendayu-dayu. So aku tidur lah balik. Esoknya aku tanya kawan aku. Akhirnya dia mutusin gue tidur dan besoknya dia nanya ke temennya. Lusanya kawan aku tiba-tiba tanya aku, kau nangis ke semalam? Nah, temennya dia malah nanya dia, kamu semalam nangis? Lah, sudah memang bukan aku seorang lah yang kena. Jadi dia tuh kayak mikir suara yang dia dengar semalam itu tuh bukan cuma dia doang yang dengar. Lepas tuh aku kata, alamak, kemarin pun aku dengar suara orang nangis. Apalagi memang seminggu tidur tak tutup lampu lah. Jadi tuh memang dia kemarin, dia nimpalin ke temennya ini kayak, aku juga kemarin dengar suara orang nangis. Dan dia sampai nggak berani nutup lampu ibaratnya. Dan yang paling best, seminggu sebelum balik, bila bangun tidur macam biasalah main handphone. Lepas itu aku tengok kawan aku tengah tidur lagi mengiring menghadap dinding. Nah, yang paling pecahnya nih guys ya, kayak best partnya adalah
seminggu sebelum dia balik, pas kalau mau tidur itu tuh kayak biasa lah ya, dia main HP, terus dia ngeliatin temennya yang kayak tidur hadapnya ke dinding. Nah di hostel ini, bilik hostel dekat nih bukan double decker, jadi tuh kalau di USM itu bukan yang susun ya guys, bukan yang susun, tapi tuh yang kayak kanan kiri gitu, di dua sisi, katil single kiri dan kanan dinding. Jadi kasur di sebelah kiri dan kanan dinding. So kiri aku dinding, and kawan aku belah kanan, akulah dekat dinding sana. Jadi dia tuh ngeliatin dinding temennya ini. So aku buat bodoh lah, pikir apa nak makan untuk lunch bla bla bla. Nah dia akhirnya ngajak ngomong gitu ya guys, kayak buat bodoh, terus kayak maksudnya iseng aja kayak besok mau makan apa gitu. Lepas tuh dalam bilik setengah jam macam tuh, tiba-tiba pintu bilik ada orang buka, dan aku cuak lah, siapa pula salah masuk bilik nih. Dan itu kayak ini siapa dah masuk bilik, karena kan dia kan mikirnya kan dia lagi ngajak ngobrol temennya kan. Bila aku tengok siapa yang aku baru masuk tuh, rupanya itu kawan aku. Aku macam blur sekejap pada masa yang sama, cuak anak mampus. Dia kaget, freeze gitu loh guys. Terus yang diajak ngomong selama ini siapa? Lepas itu aku tengok katil kawan aku nih, dia yang diajak ngomong nggak ada. Dia udah tak ada kak situ. Orang paham tak perasaannya kalau aku kejut dia tuh, and dia pusing, apalah yang aku kanan apa. Coba ya kayak dia ngagetin si setan itu, apa yang bakal terjadi guys. Oh my god, sorry. Maksudnya it's supposed to be horror, tapi aku ketawa mulu guys, sorry. Time itu sumpah aku terdiam. Dia benar-benar freeze guys, diem waktu pada saat itu. Selama ini aku dengar cerita aja, selama ini dia cuma dengar cerita aja. Bila kena kak sendiri baru tahu perasaan dia macam mana. Nah baru ngalamin lah ya, omongnya gitu nggak sih guys, kayak orang-orang kayak alah gue nggak percaya tahayul, tapi kalau begitu ngalamin kicep aja pasti diem gitu kan. Percaya mas macam sialah. Benda nih betul. Cerita selanjutnya datang dari University Putra Malaysia atau UPM. Sedang aku dan rakan-rakan khusyuk mendengar kuliah salah satu subjek dekat Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi, tiba-tiba mikrofon berdehem secara mandiri. Like, dah lah 2 kali pula tuh, terus senyap sunyi kuliah time tuh. Jadi itu pas lagi kuliah, lagi khusyuk-khusyuknya nih dengerin kuliah di Fakultas Bahasa Modern dan Komunikasi, tiba-tiba mikrofon tuh kayak ada suara guys. Tapi itu tanpa ada yang ngomong, kayak gitu. Nah suaranya itu 2 kali, terus otomatis langsung sunyi dong suara, maksudnya suasana perkuliahan jadi kayak kicep gitu kan. Rencana kita orang terus menyindir, ada juga yang nak menyampaikan kuliah nampaknya. Pencara itu dosen ya guys, jadi dosen kita tuh langsung kayak nyindir, oh jadi ada yang mau nyampain kuliah juga gitu. Sambil melambai-lambai perlahan, tangan beliau dekat mulut mikrofon tuh, jadi tuh sambil digini-giniin di mikrofonnya guys si dosen itu tuh. Kami semua hanya bersangka baik dan menganggap bunyi tersebut terhasil karena mikrofon tak off. Jadi tuh kita kayak berprasangka baik aja guys, kalau misalnya ini tuh bukan karena apa-apa, tapi cuman karena mic yang belum dimatiin gitu aja. Peka begini, awak jangan sangka tak pelik, kata lecture, dan dia mulai buka cerita pasal benda pelik dekat fakulti ini. Nah si dosennya tuh tiba-tiba bilang gini, malah hal kayak gini tuh jangan dianggap nggak aneh, hal ini tuh aneh which is gitu. Kata si dosennya, saya sudah ada banyak pengalaman bertugas di FBMK ini. Pernah suatu ketika dahulu sedang elok saya mengajar, tiba-tiba slide putih depan nih naik secara otomatis tanpa ada orang tekan switchnya. Jadi itu saya sudah ada banyak pengalaman bertugas di FBMK ini, nama fakultasnya. Pernah suatu ketika dulu sedang elok saya mengajar, tiba-tiba, maksudnya lagi ngajar, lagi baik-baiknya mengajar, lagi enak-enaknya ngajar, tiba-tiba tuh slide putih di depannya tuh naik secara otomatis padahal gak ada yang mencet tombolnya. Pernah juga sedang elok saya masuk kuliah, kerusi pensyarah tiba-tiba berpusing secara sendiri. Kerusi pensyarah nih bukan kerusi pensyarah lain.
Dia juga pernah kayak pas lagi masuk kuliah, maksudnya pas ngajar gitu, kursi dosennya itu tiba-tiba tuh muter sendiri. Kursi yang dia tunjuk, kursi yang dosen ini tunjuk, bukan kursi yang dosen lain. Nah, tepuk beliau pada kursi yang tengah duduk. Jadi itu dia sambil nempuk kursi yang duduk guys, gitu kayak sambil tepuk. Lecturer aku pesan, kalau datang awal dan berseorangan, sila tunggu dulu dekat luar kelas. Jadi itu pesannya si dosennya, kalau misalnya kamu sendiri berangkat terlalu awal, lebih baik nunggu aja di depan kelas, jangan dulu masuk. There's high chance that the second person in here is not you. Jadi ada kemungkinan kalau orang kedua yang duduk setelah kamu berangkat pagi itu tuh bukan manusia. Terus aku rasa macam nak balik dan tuh kakos lain aku takut. Jadi itu kayak pengen ganti mata kuliah gitu loh guys. Aduh. Selanjutnya dari University Islam Antarabangsa atau yang lebih dikenal IAIUM. Nah, aku tuh pernah sharing session gitu sama teman-temanku. Kalian bisa lihat di video yang ada di atas ini. Jadi temanku tuh juga pernah ngalamin pengalaman horor lah, let's say, di mahalahnya atau di dormitorinya. Dan sekarang aku bakal bacain juga kisah lain di UIA. Kisahnya itu di Marhalah Zainab Jazi atau ZC. Student kat Marhalah Zainab Jazi ini memang serono kalau study dekat tepi sliding door nih. Nambe angin malam lah katakan. Jadi tuh mahasiswa Marhalah Zainab Jazi ini tuh senang banget kalau belajar tapi dekat sliding door. Nah katanya pengen cari angin malam katanya. Aku pun tengah shock study kat pintu nih bila terdengar sayup-sayup ketukan dekat pintu. Nah dia tuh juga shock kalau dengar sayup-sayup pas lagi study nih, suara ketukan di pintunya. Aku pun tanyalah, siapa tuh? Dia nanya, siapa tuh? Sorry. Orang yang di luar pun jawab, aku nih orang sebelah. Aku pun mengangguk dan terus menyambung. Oh, orang sebelah. Masuklah, pintu tak kunci. Pintunya nggak dikunci guys, dia disuruh masuk. Dia menyahut, betul, nah aku masuk nih. Oke, aku masuk sekarang. Nah, dia nih nyautnya gini guys, beneran masuk. Oke, aku masuk sekarang ya gitu. Hairan dengan soalan yang diajukan, aku pun terus menoleh ke belakang seraya orang sebelah tersebut memasuki bilik aku. Dengan terheran-heran dengan pertanyaan yang diajukan itu, dia tuh merasa terheran-heran gitu guys. Dia pun akhirnya ngelihat ke belakang dan orang di sebelah tersebut masuklah ke biliknya dia, ke kamarnya dia ya guys masuknya. Memang terperanjat aku, sebab memang orang sebelah yang masuk, tapi orang yang hanya berbadan sebelah dengan darah penuh meleleh dari kepala sehingga ke bawah. Terus aku rebah tak sadarkan diri. Oke, maksudnya adalah dia terperanjat karena orang sebelah yang dimaksud orang asing ini yang masuk ke bilik dia adalah orang dengan keadaan kondisi badannya cuma sebelah aja dengan darah yang dipenuhi sampai meleleh gitu guys, maksudnya kayak sampai ke sekujur tubuhnya dari kepala sampai ke bawah. Terus dia rebah tak sadarkan diri, terus dia pingsan guys, dia Selanjutnya ada cerita dari University Malaysia Pahang atau UNIMAP. Memandangkan sekarang dah final sem, semua student memang kalut lah nak siapkan final year project. Termasuk aku yang nak kerja Judith FYP ni. Nah memandang sekarang udah final exam, semua mahasiswa emang lagi kalut mau nyiapin final year projectnya, termasuk dia ini. Aku kalau nak buat kerja, memang aku selalu pergi lab kat pusat pengajian. Aku ni sebab wifi, dia laju gila. Dia tu kalau misalnya mau doing work like nugas or something yang related to ngerjain projectnya dia itu emang selalu pergi ke lab
pusat pengajian karena wifi-nya cepet guys, wifi-nya kenceng. Sebenarnya lab ini agak famous dengan cerita perempuan baju merah, tapi aku tak peduli sangat sebab tak pernah kena ke aku. Di lab ini tuh sebenarnya udah terkenal cerita-cerita tentang perempuan baju merah, cuma dia kayak ya udahlah nggak peduli, orang nggak pernah ngalamin kan ceritanya. Tengah busy buat kerja, tiba-tiba rasa macam nak terkucil. Terus aku halo ke tandas sebab memang udah tak tahan. Jadi itu pas lagi sibuk-sibuknya kerja, dia tuh kayak tiba-tiba pengen pipis, pengen ke toilet. Sampai di depan pintu tandas, aku terperasan perempuan berbaju merah sedang mencangkung atas pintu tandas sambil lidahnya terjelit. Nah pas baru aja nyampe depan pintu toilet, dia tuh papasan sama perempuan berbaju merah lagi duduk di atas pintu sambil nyelet-nyelet, dia mesti kayak lidahnya terjulur gitu. Nah baca doa dalam tandas tak boleh, so aku baca aja dalam hati. Dia mau baca doa juga kan nggak mungkin, karena kan di toilet nggak boleh baca doa kan guys. Akhirnya dia cuma baca dalam hati. Tahu tak bunyi air menitik? Tahu nggak bunyi air yang netes? Tapi bukan dari air pipe, tapi dari mulut dia. Sebab aku dengar dia mendesis sekali. Jadi itu kayak suara airnya itu bukan dari tetesan air yang ada di kamar mandi guys. Jadi aku jadi merinding beneran. Terus di kamar mandi itu, dan itu tuh dari mulut dia guys, jadi kan lidahnya kan menjulur, terus dia tuh kayak mendesis kayak gitu kali ya. Kayak aku beranikan diri juga dan settlekan urusan aku. Akhirnya dia yaudah cepet aja lah, cepet-cepet pipis, beresin aja secepatnya urusan di kamar mandi, kelarin pipisnya gitu kan. Lepas selesai aku langkah kaki kiri keluar pintu tandas. Setelah dia keluar kan pakai kaki kiri ya guys, keluar ke kamar mandi. Mulut aku tersiup tekumat kamit baca ayat Al-Quran sambil kaki melangkah laju. Jadi mulutnya tuh komat kamit baca bacaan Al-Quran sambil dia tuh melangkah laju, itu maksudnya lari terbirit-birit ya, mungkin maksud kita. Memang tak fikir apa, aku tinggalkan semua barang aku kat lab dan terus pecut hala balik college kediaman. Aku punya keselamatan lagi penting. Jadi dia udah nggak peduli lagi guys sama tugas-tugasnya, kayak dia tinggalin semua barang-barangnya di lab itu dan dia langsung gaspol balik ke college kediaman, maksudnya ke asrama ya, karena keselamatan dia itu jauh lebih penting daripada tugasnya. Iya sih kalau misalnya in term of safety ya, tapi kalau misalnya somehow tugas itu juga really matters. Oke guys, itu tadi beberapa cerita-cerita misteri dari kampus-kampus yang ada di Malaysia. Aku juga kepo banget nih sama kampus-kampus yang ada di Indonesia, pasti ada juga cerita-cerita misteri di kampus Indonesia. Dan aku mungkin bakal up videonya di video-video selanjutnya. Makasih buat yang udah nonton. Don't forget to like, subscribe, and comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang punya saran soal ide-ide cerita misterius lain yang ada di Indonesia, di negara Asia Tenggara lain, kalian bisa share ke komen yang ada di bawah. Nanti akan aku research dulu untuk dibuatkan video di part yang selanjutnya. Thank you so much yang udah nonton, and we will see you on the next video. Bye bye.